Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indandra Rahma dengan nomor NPM 1751146. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai proses teknis pendaftaran surat kuasa dan gugatan di peradilan agama serta proses persidangan di peradilan agama ketika gugatan tersebut telah diterima. Baiklah, untuk tidak memperpanjang waktu, saya akan menjelaskan mengenai proses teknis pendaftaran surat kuasa dan gugatan di peradilan agama. Yang pertama ialah para pihak datang ke pengadilan agama dengan membawa surat permohonan atau gugatan. Setelah itu, mereka akan ditunjuk untuk menuju ke meja 1, mana mereka akan memberikan surat permohonan atau surat gugatan tersebut ke petugas meja 1. Kita melampirkan kutipan akta nikah yang telah diberikan materai serta cap pos, juga KTP minimal 6 lembar. Biasanya persyaratan tersebut dilakukan untuk perkara perceraian. Dan petugas meja 1 memberikan penjelasan mengenai perkara panjar biaya perkara yang kemudian akan ditulis di dalam surat kuasa khusus. Membayar biaya perkara, para pihak akan mengirim biaya perkara tersebut melalui bank yang telah ditentukan, kemudian dengan nominal yang sesuai di dalam surat kuasa. Membayar itu, kasir akan menandatangani surat kuasa dan memberikan nomor urut serta tanggal penerimaan perkara. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai proses dengan di peradilan agama ketika gugatan tersebut telah diterima. Baiklah, yang pertama ialah upaya perdamaian. Apabila tidak terjadi damai dalam mediasi, baik dalam perkara perceraian maupun perdata umum, maka proses perkara telah gugatan dibacakan, kemudian tergugat diberikan kesempatan untuk mengajukan jawabannya, baik ketika sidang itu berlangsung maupun sidang berikutnya. Jawaban tergugat dapat dilakukan secara lisan maupun tertulis. Setelah tergugat menyampaikan jawabannya, kemudian penggugat diberi kesempatan untuk menanggapi sesuai dengan pendapat penggugat. Pada tahap ini, mungkin penggugat dapat mempertahankan gugatannya atau bisa pula merubah sikap dengan membenarkan jawaban atau membantah tergugat. Berikutnya tahapannya ialah duplik tergugat. Setelah penggugat menyampaikan repliknya, kemudian tergugat diberi kesempatan untuk menanggapi atau menyampaikan dupliknya. Dalam tahap ini dapat diulang-ulangi sampai ada titik temu antara penggugat dan tergugat. Apabila acara jawab-menjawab dianggap cukup oleh hakim dan masih ada hal-hal yang tidak disepakati oleh kedua belah pihak, maka hal ini berikutnya ialah tahapan pembuktian. Pada tahap ini, penggugat dan tergugat diberi kesempatan yang sama untuk mengajukan bukti-bukti baik berupa bukti surat maupun bukti saksi-saksi secara bergantian yang diatur oleh hakim. Berikutnya ialah kesimpulan para pihak. Pada tahap ini, baik penggugat maupun tergugat diberi kesempatan yang sama untuk mengajukan pendapat akhir, yang merupakan kesimpulan hasil pemeriksaan selama sidang berlangsung. Menurut pandangan masing-masing, kesimpulan yang disampaikan ini dapat berupa lisan dan dapat pula secara tertulis. Berikutnya, musyawarah majelis hakim. Rapat musyawarah majelis hakim bersifat rahasia.
Dalam rapat musyawaratan majelis hakim, semua hakim menyampaikan pertimbangan atau pendapatnya baik secara lisan maupun tertulis. Jika terdapat perbedaan pendapat, maka diambil satu terbanyak. Yang mendapat ialah putusan hakim. Setelah selesai musyawarah majelis hakim sesuai dengan jadwal sidang, pada tahap ini dibacakan putusan majelis hakim. Setelah dibacakan putusan tersebut, penggugat dan tergugat berhak mengajukan upaya hukum banding dan 14 hari. Setelah putusan diucapkan, apabila penggugat atau tergugat tidak hadir saat dibacakan putusan, maka jurusita pengadilan agama akan menyampaikan isi atau amar putusan itu kepada pihak yang tidak hadir, dan putusan baru berkekuatan hukum tetap setelah 14 hari amar putusan diterima oleh pihak yang tidak hadir itu. Baiklah, sekian dari video ini. Jika ada salah dan kekurangan, saya minta maaf. Makasih.